jalur mudik? Ya, jadi hari ini kami bersama Forkopimda Kota Cirebon dan juga dinas terkait melakukan survei jalan. Survei jalan ini tujuannya adalah untuk mengetahui ruas jalan mana yang akan digunakan untuk arus mudik Lebaran pada tahun ini dan untuk memastikan bahwa jalur yang digunakan dalam situasi yang aman, nyaman, dan juga lancar. Dan dari hasil survei dapat diketahui bahwa untuk jalur yang akan digunakan, baik itu yang dari arah Indramayu, yaitu di Kerangkeng sampai dengan nanti ke arah Jawa Tengah, ya, maupun nanti dari arah Kuningan yang akan digunakan melalui dari arah Penggung sampai dengan ke arah Kedaung, Kalijaga, dan juga nanti dari arah Kedaung yang akan digunakan menuju ke arah Jawa Tengah. Itu kita sudah menetapkan bahwa 3 jalur utama tersebut yang akan digunakan di wilayah hukum Polres Cirebon Kota sebagai jalur mudik. Dan kami memastikan tadi bahwa jalur yang digunakan sampai saat ini aman dan dapat digunakan, tidak ditemukan kerusakan jalan. Namun memang ada beberapa bottleneck seperti kayak pasar-pasar, pasar Cilancang, ada pasar Kali Tanjung, ada pasar Mundu, dan ada pasar, itu aja ya. Ya, 3 pasar lah digunakan yang masih eksis dan menjadi bottleneck pada saat nanti arus mudik. Dan nanti kami akan tempatkan pos pam di Pasar Mundu, termasuk juga nanti ada anggota yang tempatkan untuk melakukan pengaturan di Pasar Kali Tanjung, dan juga untuk Pasar Cilancang juga kita tempatkan pos pam. Jadi tempat-tempat tersebut menjadi atensi kita, termasuk juga rambu-rambu untuk menginformasikan kepada masyarakat bahwa lokasi tersebut terjadi kepadatan dikarenakan ada pasar sehingga masyarakat harus mengurangi kecepatan. Termasuk tadi kami juga mendatakan lokasi ke lokasi yang akan digunakan untuk sentra vaksinasi. Sampai saat ini ada beberapa lokasi yang akan dijadikan sentra vaksinasi, misalkan seperti kayak di Polsek Sukapetakan, seperti kayak di klinik di Pusdokes, seperti kayak di pos pelayanan di rest area, dan juga di pos pelayanan terminal di Hajamukti, dan juga nanti akan kita tentukan beberapa tempat-tempat lagi seperti kayak di Goa Senioragi dan sebagainya sebagai pos sentra vaksinasi. Dan selanjutnya juga kita mendatakan lokasi-lokasi puskesmas. Tadi juga kita lihat beberapa puskesmas yang menjadi di jalur mudik, misalkan kayak puskesmas Kedaton yang ada di Kepetakan, puskesmas Gunung Jati, termasuk juga puskesmas yang ada di wilayah Mundu ya, dan sebagainya. Itu untuk akan kita gunakan untuk berdayakan. Kami juga telah menetapkan 7 pos pam. 7 pos pam itu ada pos pam Pasar Cilancang, ada pos pam Tangkil atau Bakerwil, terus ada pos pam Kedaung, ada pos pam Pemuda, ada pos pam Keragasan, dan ada pos pam Kalijaga, ya. Dan pos pam Pasar Bulu tadi sudah, ya. Jadi ada 7 pos pam yang akan kita gunakan untuk kegiatan pengamanan arus mudik Lebaran 2022. Dan juga ada 3 pos pelayanan, yaitu rest area 207 dan 208A, dan juga terminal. Dan juga ada pos terpadu yang akan kita tempatkan di GTC sebagai pusat komunikasi, koordinasi, dan juga kendali dan informasi bagi Forkopimda untuk melakukan pemantauan kegiatan pengamanan Lebaran 2022. Dan untuk titik rawan kemacetan sendiri seperti apa, dan untuk antisipasinya dan seperti ya. diakun gitu. Ya, jadi untuk melakukan penguraian terhadap kemacetan, kami ada Satgas Kamtipmas Lantas. Tugasnya Satgas Kamtipmas Lantas itu adalah melakukan penguraian terhadap kemacetan. Lebih teknis lagi, nanti kami akan ada tim urai. Tim urai ini apabila nanti ditemukan ada kepadatan yang terjadi, maka tugasnya adalah melakukan pengaturan dan pengalihan arus lalu lintas. Memang ada beberapa titik-titik di luar tadi yang saya sebutkan di pasar-pasar tadi, misalkan seperti kayak di sepanjang Kedaung ini ada beberapa rumah makan yang sering digunakan parkirnya itu di badan jalan. Nah, ini yang akan kita lakukan tindakan preventif dan preventif untuk melakukan himbauan supaya tidak digunakan sehingga tidak ada kepadatan arus lalu lintas. Apa cebet-cebetnya dan semisal kontraflow atau apa memungkinkan itu terjadi?
Untuk sampai saat ini kalau yang jalur yang akan dilintasi di 3 tempat tersebut tidak, tetapi kontraflow telah ditetapkan, nanti diputuskan oleh Korlantas Polri dan Polda Jawa Barat bahwa ada hari-hari tertentu dan kurun-kurun waktu tertentu yang akan digunakan untuk kegiatan kontraflow. Itu di jalan tol, ya. Jalan tol, kalau kami kan jalan tolnya memang dari ruas jalan 207, 204 sampai 212, ya, 204 sampai dengan 212 itu masuk wilayah hukum Polres Cirebon Kota. Nanti CB-nya adalah pada saat di kontraflow, maka ruas jalan rest area yang berada di jalur yang berlawanan 208A itu akan kita minta supaya masyarakat segera keluar sehingga tidak terkena dampak dari kontraflow. Dan bila